Jadi selanjutnya menjelaskan tentang barang masuk. Jadi di folder barang masuk ini ada beberapa file yang fungsinya itu berbeda. Di sini ada create, edit, dan index. Hal pertama yang akan dijelaskan itu yaitu pada file create. Nah, file create ini dia gunanya buat menambahkan barang masuk. Nah, jadi kalau misalnya mau menambahkan barang masuk yang baru, dia bahkan dibikinnya di kodenya di sini. Nah, jadi penjelasan buat kode-kodenya yang pertama, yang pastinya di H2Style ini dia membuat heading ya di HTML dengan teks tambah barang masuk. Jadi ini gunanya nanti di bagian webnya ada tulisan tambah barang masuk. Nah, terus kalau misalnya di HR ini dia buat nambahin garis horizontalnya di bawah yang tadi tambah barang masuk. Nah, terus di sini di beberapa kode ini terdapat div class yang berbeda-beda dan pastinya fungsinya juga berbeda. Sebenarnya fungsinya sama tapi nama-namanya berbeda gitu. Di sini ada yang pertama ada select user. Jadi ini tampilannya akan dia membuat drop down. Jadi untuk membuat drop down dia akan menuliskan kode dengan tulisan select name. Nah, ini gunanya buat menampilkan drop down. Nah, terus di sini ada select user. Jadi di select user ini pas udah mengklik user, ada beberapa drop down yang muncul. Itu pilihannya ada pimpinan, operator, atau admin gitu. Nah, buat yang selanjutnya di sini ada buat produk, sama seperti yang di atas, dia gunanya buat menampilkan drop down karena kode di sini buat nge-select nama underscore produk. Jadi nama underscore produk ini nanti munculnya produk apa sih yang bakal kita mau, apakah dia ATK, makanan, atau minuman gitu. Terus selanjutnya ada select supplier. Jadi sebelum menambahkan data barang masuk, dia akan hal yang diisi dulu itu data supplier. Jadi buat nambahin data barang masuk, nanti dia bakal men-select supplier, nama-nama supplier hasil dari data supplier yang sudah diisi gitu. Nah, selanjutnya di sini kalau misalnya mau nginput stok masuknya, tulisan dengan input type text stok masuk, ini fungsinya buat ngambil stok masuk. Dan yang kalau misalnya input type yang selanjutnya ini buat input tanggal masuknya itu tanggal berapa. Nah, sedangkan yang button class ini dia gunanya sebenarnya ini buat nampilin tombol submit form aja sih, buat kayak kalau misalnya data tambah barang masuknya udah selesai, nanti bakal ada tombol submit di bawahnya gitu. Berarti itu nandain kalau misalnya data yang tadi udah kita masukin tuh mau kita input gitu. Nah, tak lupa juga di data create ini kan ada beberapa dolar ya, tanda dolar. Nah, ini tuh fungsinya buat query yang diatur dalam controller. Nah, controller ini di sini karena kita lagi menjelaskan tentang barang masuk, jadi controllernya namanya barang masuk controller gitu. Nanti barang masuk controller kita jelasin kalau misalnya folder barang masuk sudah dijelaskan semuanya. Nah, abis ini create udah selesai kan, tadi dia fungsinya buat menambahkan barang masuk nih. Nah, selanjutnya bakal menjelaskan tentang edit di barang masuk. Edit itu apa? Edit itu ya seperti namanya, dia buat mengedit informasi barang masuk yang sudah diinput sebelumnya. Jadi kalau misalnya tadi di pas barang masuknya tiba-tiba ada yang mau diubah, kayak ternyata stoknya itu berubah gitu, dari yang awal 17 menjadi 10, nanti dieditnya di
sini gitu kode-kodenya. Ini kalau misalnya buat yang atasnya sama aja sebenarnya nih kode-kodenya. Terus di sini ada selectnya buat nampilin drop downnya gitu. Terus ada buat nginput stok masuknya yang mau diubah, yang tanggalnya juga gitu. Tapi yang bedanya ya beda fungsinya aja, ini buat edit. Nah di sini tombol buttonnya itu tulisannya update. Kalau misalnya create kan dia submit. Kalau di sini update. Menandakan kalau data yang tadi itu udah update gitu. Nah jadi file ini atau form ini dia digunain buat mengedit informasi barang masuk yang sudah ada di dalam sistem, termasuk buat ngedit pengguna, produknya apa aja, dan untuk memperbarui stok masuk atau tanggal masuk. Nah, file selanjutnya itu yang akan dijelaskan adalah index.blade_php. Nah, kode ini tuh berfungsi buat nampilin daftar barang masuk beserta opsi yang tadi udah jelasin, kayak opsi untuk menambahkan barang, mengedit barang, bahkan menghapus. Nah, kalau yang atasnya ini sama ya, ada extend section. Sebenarnya itu template karena Laravel aja. Nah, terus di sini jadi kalau misalnya buat ini tuh kan tadi buat nampilin ya. Di sini jadi kalau misalnya mau ada yang diubah, kata-kata yang udah ditampilin di webnya itu bakal diubah di index.blade_php. Di sini-sininya. Ini ada nama user kode produk gitu. Nah, jadi tadi yang udah dijelasin di file-file itu kan ada ini nih tanda dolar yang tadi baru masuk, itu artinya controller ya. Nah, di controller ini dia buat fungsinya itu buat mengolah data barang atau produk. Namanya juga controller kan. Nah, di sini ada beberapa function. Nah, jadi function di sini tuh berguna. Nah, function ini tuh sebenarnya mengatur apa yang akan ditampilkan di Blade. Nah, terus buat memanggil halaman yang kita tuju di function ini kan ada create, store, show, edit. Nah, untuk memanggil halamannya itu tuh manggilnya di web.php di sini. Nah, nanti bakal manggil di sini. Tapi mau jelasin di barang masuk controller dulu. Nah, di barang masuk controller ini dia kan function pertama ada index. Nah, dia tuh gunanya buat tampilin daftar produk yang tadi, yang index.blade_php. Nah, itu buat nampilkan daftar produk. Terus ada function kedua, ada function create. Dia itu untuk membuat data produk baru. Kalau misalnya yang ketiga ada function store. Dia buat nyimpen data produk barunya di dalam database. Jadi abis udah dibuat nih data produk barunya, nanti dia bakal kasih ke database dari function yang ini. Terus ada function show. Dia nampilin detail suatu produk berdasarkan ID-nya. Terus di sini ada function edit. Ya, sesuai namanya, dia menampilkan pengeditan untuk suatu produk. Terus ada update. Dia menyimpan perubahan yang udah diedit yang tadi ke dalam database. Terus di sini ada destroy. Nah, dia fungsinya buat nghapusin suatu data produk dalam database berdasarkan ID-nya gitu. Nah, tadi kan di setiap function itu kan ada return. Ini ada return. Ini ada return. Nah, itu fungsinya buat dideklarasikan di web.php. Jadi memanggil halaman yang kita return itu kita deklarasikan di web.php. Di bagian apa sih? Di bagian slash barang masuk controller. Karena kan tadi kita lagi menjelaskan tentang barang masuk.
Gitu. Di sini ada web.php. Jadi deklarasikan di barang-barang masuk itu di web.php buat nampilin halaman yang kita mau. Iya, jadi begitu penjelasan tentang barang masuk. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Nah, di sini ini jadi kalau misalnya tampilan ini tuh hasil dari input yang kita bikin di index.blade.php, kayak ada nomor, nama user gitu-gitu kan diketiknya tuh kan di index.php kan. Sedangkan buat isi-isiannya itu bakal diketik di file-file yang ada di folder create edit gitu. Jadi begitu saja penjelasan dari data barang masuk.